Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam channel Classroom Hack. Kali ini kita akan membahas soal SPM UNES dengan materi sifat koligatif larutan. Di sini ada soal massa dalam satuan kilogram metil alkohol dengan Mr32 yang dibutuhkan untuk menggantikan 5 kg Preston atau glikol dengan Mr sama dengan 62 dalam radiator mobil yang berisi 12 liter air dengan nilai Kf itu sama dengan 1,86 derajat Celcius per mol adalah. Nah, di sini kita ditanya berapa massa dari metil alkohol, gitu ya. Di mana metil alkohol ini dibutuhkan untuk menggantikan 5 kg Preston atau glikol, gitu. Dalam radiator mobil yang berisi 12 liter air. Nah, di sini berarti kita cari dulu nilai penurunan titik beku dari Prestonnya. Nah, di sini berlaku rumus penurunan titik beku, yaitu delta TF sama dengan KF kali molalitas, di mana nilai molalitas itu kalau kita jabarkan jadinya gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Karena di sini kita ingin mencari nilai penurunan titik bekunya, berarti untuk nilai delta TF-nya itu sama dengan nilai KF-nya 1,86 derajat Celcius per mol dikali massa atau gram. Nah, di sini kita pakai massanya si Preston dulu, karena nanti dari massa Preston ini yang ditanyakan berapa senyawa metil alkohol yang bisa menggantikan Preston. Berarti nilai delta TF mereka itu nanti sama gitu. Jadi di sini kita cari dulu nilai penurunan titik bekunya menggunakan massa dari Prestonnya. Nah, massa Preston itu kan 5 kg. 5 kg kalau kita ubah ke satuan gram berarti 5 kali 10 pangkat 3 gram per mr dari Prestonnya, yaitu 62 gram per mol. Dikali 1000 per massa pelarutnya. Di sini massa pelarutnya ada 12 liter air ya. Nah, karena pelarutnya air, 12 liter itu berarti sama dengan 12 kg. Nah, di sini satuan massa pelarutnya itu adalah gram, sehingga 12 kg itu menjadi 12 kali 10 pangkat 3 gram. Nah, di sini berarti nilai delta TF-nya ini bisa habis ya, 10 pangkat 3-nya. Nah, 1,86 kali 5 kali 10 per 62 kali 12. Nah, ini dapatnya nilai delta TF-nya sama dengan 12,5 derajat Celcius. Nah, ini baru nilai penurunan titik bekunya. Kemudian, kita mau mencari nilai massa metil alkohol yang dibutuhkan untuk menggantikan si Prestonnya gitu. Berarti, ini berlaku rumus yang sama. Delta TF sama dengan KF kali gram per mr kali 1000 per massa pelarut. Nah, untuk delta TF-nya kita pakai delta TF yang ini, yaitu 12,5 derajat Celcius. Kemudian nilai KF-nya 1,86 derajat Celcius per mol dikali massa dari metil alkohol yang akan kita cari gitu. Kemudian mr-nya itu 32 gram per mol dikali 1000 per massa pelarutnya masih sama, yaitu 12 kali 10 pangkat 3 gram. Nah, berarti di sini ini bisa habis ya. Nah, sehingga nilai massa dari metil alkoholnya itu sebesar, ini berarti 12,5 kali 32 kali 12 per 1,86. Sehingga massa dari metil alkohol itu sebesar 2580,6 gram atau sama dengan 2,58
kilogram. Nah, 2,58 kilogram ini setara dengan 2,6 kilogram. Sehingga jawaban yang tepat, massa dalam satuan kilogram metil alkohol yang dibutuhkan itu sama dengan 2,6 kilogram. Jawabannya E. Bisa ya teman-teman ya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, grafik berikut ini menggambarkan hubungan antara tekanan dengan suhu untuk larutan dan pelarut murninya. Berdasarkan grafik tersebut, maka perbedaan titik didih pelarut dengan larutannya ditunjukkan oleh. Nah, di sini kita diberikan grafik hubungan atau diagram hubungan P dan T, tekanan dan temperatur dari larutan. Nah, di sini ada dua garis ya. Di sini saya tandain garis yang di atas ini, garis yang berwarna biru ya, saya tandain, itu merupakan garis pelarut. Kemudian garis yang di bawahnya, saya tandain dengan warna merah, di sini adalah garis pelarut. Di sini adalah garis larutan. Nah, yang ditanya adalah perbedaan titik didih pelarut dengan larutan. Nah, perlu diketahui pada diagram hubungan P dan T, larutan, di situ ada perubahan fasa zat, di mana bagian di sini ini adalah fasa padat, bagian di sini adalah fasa cair, dan di sini adalah fasa gas, di mana titik didih itu berarti kan perubahan dari cair ke gas. Nah, karena di sini ditanya titik didih pelarut dengan larutan, perubahan cair ke gas berarti titik didih pelarut itu yang warna biru ini, berarti yang ini ya, titik didih pelarutnya. Kemudian titik didih larutannya itu yang garis merah ini, berarti ini titik didih larutan. Nah, di mana hubungan antara titik R dan S itu kita sebut juga sebagai delta TB atau kenaikan titik didih. Nah, tapi di sini ditanya titik didih pelarut sama larutannya, berarti titik R dan titik S. Berarti jawaban yang tepat adalah E. Gimana teman-teman? Mudah ya untuk soal ini. Nah, sekian dulu pembahasan soal SPM UNES kali ini. Untuk selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di kolom komentar ya. Salam Classroom Hack!